Teman-teman, salam perjuangan, salam dua jempol, salam sukses untuk teman-teman yang masih berjuang untuk satu kursi CPNS Pamong belajar. Kita masuk ke soal yang pertama. Seorang pengkaji program harus memahami prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengkajian. Prinsip pertama dalam pengkajian program yang perlu diperhatikan adalah A. Menemukan topik dan tema masalah. B. Mengembangkan metode dan teknik analisis. C. Menguji kebenaran hipotesis pemecahan masalah. D. Mengkaji dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan uji lapangan. E. Mengembangkan kegiatan menganalisis data. Pertanyaan soal adalah seorang pengkaji program harus memahami prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengkajian. Prinsip pertama dalam pengkajian program yang perlu diperhatikan adalah menemukan topik, mengembangkan metode dan teknik analisis, menguji kebenaran, mengkaji dengan cara mengumpulkan, mengembangkan kegiatan menganalisis data. Yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang benar adalah menemukan topik dan tema masalah. Jadi teman-teman, dalam mengkaji program, hal pertama yang dilakukan adalah menemukan topik dan tema masalah. Dari topik dan tema masalah inilah nanti pengkajian program direncanakan. Kita ke pembahasan teman-teman. Prinsip pengkajian program yang pertama, menemukan topik dan tema masalah. Topik jelas apa yang akan dikaji, masalah apa yang ada dalam pelaksanaan program. Kondisi bahan yang akan dikaji berawal dari permasalahan atau isu aktual yang ada, yang relevan, aktual, dan kontekstual. Misalnya, bagaimana hasil belajar? Ada hambatan atau tidak? Apakah tujuan pembelajaran tercapai? Nah, dari masalah-masalah atau topik itu ingin diketahui jawabannya, maka proses pengkajian dibuat rencananya. Jadi, prinsip pertama dalam pengajian program adalah menemukan topik dan tema masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan metode dan teknik analisis. Maksudnya, metode apa yang dipergunakan, teknik analisis seperti apa yang dipergunakan dalam proses kegiatan pengkajian secara ilmiah, fleksibel, praktis, dan kontinuitas. Kemudian prinsip yang kedua adalah menguji kebenaran hipotesis pemecahan masalah dengan kaidah ilmiah dan konsisten. Yang keempat adalah melakukan pengkajian dengan cara atau kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan uji lapangan sesuai dengan prosedur dan metode ilmiah. Yang kelima atau E adalah mengembangkan kegiatan menganalisis data atau informasi atau keterangan dengan metode ilmiah dan pola yang sistematis. Dan yang terakhir adalah mengerjakan pengkajian dengan sabar, hati-hati, sistematis, berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi ada 6 ya prinsip pengkajian program. 1. Menemukan topik atau tema masalah. Yang kedua, mengembangkan metode. Yang ketiga, mengajukan kebenaran, menguji kebenaran hipotesis pemecahan masalah. Yang keempat, melakukan pengkajian. Kemudian yang kelima, mengembangkan kegiatan menganalisis data. Dan yang terakhir adalah mengerjakan pengkajian dengan prinsip sabar, hati-hati, dan sistematis. Kita masuk ke soal yang kedua. Pengkajian merupakan proses ilmiah yang diharapkan dapat membuat analisis berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh. Hasil akhir yang diharapkan dari suatu pengkajian program adalah A. Suatu rekomendasi bagi perubahan kebijakan atau masukan untuk suatu pengembangan. B.
pengembangan sesuatu yang baru, adaptif dan inovatif menurut kaedah-kaedah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki. C. Mengukur keberhasilan program pendidikan atau proses menilai sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Yang D. Terpenuhinya 8 standar pendidikan nasional. Kemudian E. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal. Silakan dicermati terlebih dahulu teman-teman. Clue soal adalah pengkajian merupakan proses ilmiah yang diharapkan dapat membuat analisis berdasarkan sumber data yang diperoleh. Pertanyaannya adalah hasil akhir yang diharapkan dari suatu pengkajian program adalah. Jawaban yang tepat adalah A. Suatu rekomendasi. Jadi tujuan akhirnya adalah suatu rekomendasi bagi perubahan kebijakan atau masukan untuk suatu pengembangan. Jadi kenapa butuh ada pengkajian program? Kan bermula dari adanya suatu masalah. Nah, dari pengkajian program kemudian ditemukan jawaban dari mengapa masalah itu terjadi. Apa kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah itu? Maka dibuatlah satu rekomendasi. Jadi dari hasil pengkajian, hasil akhirnya adalah sebuah rekomendasi bagi sebuah perubahan kebijakan. Kemudian masukan untuk suatu pengembangan. Menjawab dari permasalahan yang ada. Yang ke B, teman-teman, mengembangkan sesuatu yang baru, adaptif dan inovatif menurut kaedah-kaedah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki. Yang B ini tujuan dari pengembangan program, teman-teman. Jadi pengembangan program itu adalah suatu pengembangan sesuatu yang baru, adaptif dan inovatif. Menurut kaedah-kaedah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki. Yang C, mengukur keberhasilan program pendidikan atau proses menilai sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Yang C ini pengertian dari evaluasi, teman-teman. Jadi, yang A ini adalah hasil akhir yang diharapkan dari sebuah pengkajian program. Yang B ini pengertian dari pengembangan program. Kemudian yang C ini pengertian dari evaluasi program. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ketika seorang pamong belajar akan melakukan pengkajian, sangat penting untuk menyusun perencanaan. Perencanaan pengkajian berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, sehubungan dengan kegiatan pengkajian yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik dan sarana yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan. Perencanaan pengkajian sangat penting disiapkan oleh pengkaji program PAUD dan Dikmas untuk. Jadi teman-teman, soal ketiga ini bermakna bahwa sebelum seorang melakukan pengkajian program, dia harus terlebih dahulu menyusun rencana pengkajian. Jadi dia harus menyusun terlebih dahulu rencana pengkajian atau perencanaan pengkajian. Nah, perencanaan pengkajian ini disiapkan oleh pengkaji program untuk apa? Yang A, menarik kesimpulan bahwa program yang dilaksanakan memang layak dilakukan untuk kemajuan program. B. Menyeleksi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengkajian program agar program dapat terlaksana dengan baik. C. Meningkatkan kemampuan pengkaji program agar dapat melakukan pengkajian secara efektif dan efisien. D. Mengidentifikasi semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, serta memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana seharusnya pengkaji lakukan tentang program PAUD dan Dikmas. Yang E, menindaklanjuti berbagai laporan tentang permasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan program. Sekali lagi, teman-teman ya, soal ini bertanya tentang sebelum seseorang melakukan pengkajian program, dia harus terlebih dahulu menyusun perencanaan pengkajian program. Nah, perencanaan pengkajian penting untuk apa? Menarik kesimpulan, menyeleksi alat dan bahan, meningkatkan kemampuan pengkaji, D. Mengidentifikasi semua unsur-unsur yang relevan, atau E. Menindaklanjuti berbagai laporan tentang permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah D. Jadi, perencanaan pengkajian program itu penting untuk mengidentifikasi semua unsur-unsur. Namanya perencanaan ya, berarti kan mengidentifikasi semua unsur-unsur yang relevan. Relevan ini penting atau berkaitan baik internal maupun eksternal, serta memberikan satu pemahaman tentang apa dan bagaimana seharusnya pengkaji lakukan tentang program PAUD dan Dikmas. Misalnya seperti itu. Teman-teman, perencanaan pengkajian ini hasilnya adalah dalam bentuk proposal pengkajian program. Jadi ketika teman-teman membuat suatu proposal yang nanti digunakan dalam melaksanakan pengkajian program, berarti teman-teman melakukan atau menyusun perencanaan pengkajian program. Oke, pembahasannya. Pentingnya perencanaan pengkajian program, teman-teman ya, dalam kegiatan pengkajian itu untuk apa? Satu, sebagai pedoman dalam kegiatan pengkajian, sehingga pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol untuk tindakan preventif. Preventif berarti mencegah ya, bila mana perlu mengadakan perubahan-perubahan, karena adanya penyimpangan dalam kegiatan pengkajian. Yang C, menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan pengkajian, karena segala sesuatunya telah diperhitungkan berdasarkan data yang objektif. Kemudian yang kelima, sebagai dasar untuk mengantisipasi terjadinya hambatan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan atau membuat sebuah perencanaan atau menyusun perencanaan pengkajian program, maka ini penting untuk apa? Sebagai pedoman dalam kegiatan pengkajian. Jadi pengkajian itu dasarnya adalah proposal atau perencanaan yang kita buat. Yang kedua sebagai alat kontrol atau kendali untuk tindakan preventif. Mencegah bila mana perlu mengadakan perubahan-perubahan karena adanya penyimpangan. Yang ketiga menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan pengkajian. Jadi karena sudah ada koridornya yaitu perencanaan yang kita susun. Kemudian yang keempat adalah mengantisipasi terjadinya hambatan. Ya teman-teman setia yang menggunakan channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Yang sudah like, komen, kemudian subscribe. Bagi teman-teman yang menggunakan channel ini silakan dicari karena video-video yang berkaitan dengan pamong belajar cukup banyak, juga video-video berkaitan dengan materi CPNS seperti TWK, TIU, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mudah-mudahan ya tergerak hatinya untuk subscribe channel ini sehingga channel ini terus berkembang, maju, dan bermanfaat bagi banyak orang dan bagi kita semua. Kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memberikan petunjuk atau arah suatu kegiatan dalam pengkajian program PAUD dan Dikmas. 2. Memberi pedoman tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, serta segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengkajian. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan risiko atau hal-hal yang tidak diharapkan
yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan pengkajian program. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan evaluasi baik terhadap kegiatan pengkajian maupun hasil yang dicapai. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan A. Tujuan perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. B. Pentingnya perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. C. Prinsip-prinsip perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. D. Sasaran perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. E. Tahapan perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Ya, silakan dianalisis teman-teman dan temukan jawabannya terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat clue-nya ya, memberikan petunjuk, memberi pedoman, mengurangi ketidakpastian dan risiko, memudahkan pengawasan dan evaluasi. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik. Tentu ini berkaitan dengan pengkajian program ya teman-teman. Ya, jawaban yang tepat adalah tujuan perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Jadi sekali lagi berkaitan dengan soal sebelumnya teman-teman, sebelum kita melaksanakan pengkajian program, maka kita harus melakukan perencanaan pengkajian terlebih dahulu. Jadi perencanaan ini adalah melaksanakan segala sesuatu persiapan sebelum kita melaksanakan pengkajian. Hasil dari perencanaan pengkajian tentu dalam bentuk sebuah proposal yang nanti digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengkajian program. Nah, kalau kita tilik dari soal berarti teman-teman ya, tujuan perencanaan program berarti ada 4, yaitu yang pertama, memberikan petunjuk atau arah suatu kegiatan dalam mengkaji program PAUD dan Dikmas. Memberi petunjuk berarti kemana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikaji, metode apa yang digunakan. Nah, itu semuanya ada dalam perencanaan yang sudah ditulis dalam proposal. Yang kedua, memberi pedoman tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, serta segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengkajian. Misalnya apa yang harus dilakukan, tahap-tahapannya kan sudah jelas, mengumpulkan data. Datanya apa? Siapa sumber datanya? Kemudian bagaimana melakukannya? Siapa yang melakukan? Dan lain sebagainya. Itu ada dalam perencanaan pengkajian program. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan risiko. Kalau kita tidak membuat perencanaan, tentu kita akan bekerja di lapangan. Dalam proses pengkajian itu, trial by error, coba-coba tanpa ada kepastian, tentu arahnya akan tidak jelas dan berisiko bahwa apa yang kita lakukan dalam pengkajian itu hasilnya tidak tepat sasaran. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan evaluasi baik terhadap kegiatan pengkajian maupun hasil yang dicapai. Jadi perencanaan itulah sebagai alat pengawas, sebagai alat evaluasi terhadap kegiatan pengkajian yang kita lakukan. Karena perencanaan itu dalam bentuk proposal itulah yang menjadi petunjuk pedoman dalam pelaksanaan pengkajian program. Kita masuk ke soal yang kelima. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Fokus pada tujuan. Penyusunan rencana pengkajian harus berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. 2. Fleksibel. Artinya, perencanaan yang disusun harus bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat pengkajian. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Artinya, penyusunan perencanaan harus memperhatikan sumber daya yang ada, sehingga rencana yang disusun dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Yang keempat, kolaboratif. Artinya, jika pengkajian dilakukan oleh tim, perencanaan sebaiknya disusun bersama-sama di antara pengkaji. 5. Integratif. Artinya, berisi semua aspek yang diperlukan dalam perencanaan antara lain tujuan, strategi, sarana prasarana, tanggung jawab,
serta anggaran penjadwalan. Yang keenam, berkesinambungan, artinya berkelanjutan dan berdasar pada hasil evaluasi pengkajian sebelumnya. Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan apa? A. Tujuan perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. B. Pentingnya perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. C. Prinsip-prinsip perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. D. Sasaran perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Atau E. Tahapan perencanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Silakan teman-teman dianalisis dan tentukan jawabannya. Yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Prinsip perencanaan pengkajian program. Jadi, prinsip-prinsip perencanaan pengkajian program, 1. Fokus pada tujuan. Artinya, penyusunan rencana pengkajian harus berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, nggak boleh kemudian di jalan membuat tujuan-tujuan lain, kecuali yang sudah ditetapkan di awal. Jadi, harus fokus pada tujuan pengkajiannya apa, ingin mengetahui apa, ingin mengetahui perkembangan dari program, ingin mengetahui hambatan, keberhasilan guru dalam mengajar, ketercapaian proses pembelajarannya, atau apa. Yang kedua, fleksibel. Jadi prinsip kedua dalam perencanaan pengkajian program adalah fleksibel. Artinya apa? Perencanaan disusun harus bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat pengkajian. Nah, fleksibel tapi juga harus dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Berarti fleksibelnya bukan dalam arti kata semaunya, tapi disesuaikan dengan data yang ada. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Ini prinsip yang ketiga dalam perencanaan pengkajian program adalah pemanfaatan sumber daya. Artinya apa, teman-teman? Penyusunan perencanaan harus memperhatikan sumber daya yang ada, sehingga rencana yang disusun dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Sumber daya itu apa? Bisa manusianya, bisa dananya, atau sarana prasarana yang dimiliki. Yang keempat ya teman-teman, bersifat kolaboratif. Kolaboratif berarti kan berkolaborasi. Artinya apa? Jika pengkajian dilakukan oleh tim, perencanaan sebaiknya disusun bersama-sama di antara para pengkaji. Yang kelima ya, prinsip perencanaan program yang kelima adalah integratif. Integratif ya, berisi semua aspek yang diperlukan dalam perencanaan, antara lain tujuannya, strategi yang dipergunakan, sarana prasarana, siapa penanggung jawab, kemudian anggaran dan penjadwalan. Yang keenam, berkesinambungan. Artinya berkelanjutan dan berdasar pada hasil evaluasi pengkajian sebelumnya. Ya, teman-teman, selesai 5 soal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan nanti keluar ya pada saat teman-teman tes. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.